10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari pencerminan terhadap garis vertikal dan garis horizontal koordinat kartesius. Adapun materi hari ini, yang pertama garis X sama dengan H, yang kedua pencerminan terhadap garis X sama dengan H, yang ketiga garis Y sama dengan K, yang keempat pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Garis X sama dengan H. Adapun yang dimaksud dengan garis X sama dengan H itu adalah suatu garis yang melalui apsis tertentu. Sebagai contoh, kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian yang dinamakan X sama dengan H seperti ini. Jadi ada suatu titik H. Kemudian dari titik H ini kita tarik garis yang melalui titik H. Kita tarik satu garis ya, garis vertikal. Contoh, gambarkan garis X sama dengan 4, lalu X sama dengan min 3. Jadi yang pertama kita siapkan dulu untuk garis X sama dengan 4, kita mempersiapkan dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian tepat pada apsis 4, kita gambarkan satu garis lurus secara vertikal seperti ini. Jadi inilah yang namanya garis X sama dengan 4. Kemudian garis X sama dengan min 3. Kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian pada nilai apsis adalah minus 3, kita gambarkan garis vertikal yang melalui apsis minus 3. Jadi inilah garis X sama dengan minus 3. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kita akan menemukan rumusnya dulu ya. Jadi kita siapkan dulu suatu koordinat kartesius. Lalu kita letakkan titik A, suatu titik A dengan koordinat A, B. Jadi A itu adalah apsisnya, B itu adalah ordinatnya. Kemudian suatu garis X sama dengan H. Nah, setelah kita menggambarkan garis X sama dengan H, kita akan menentukan koordinat bayangannya. Yang pertama kita tentukan dulu dari titik koordinat, titik pusat koordinat ke titik H, ke apsis H. Maka di sini kita temukan sebanyak panjangnya sebanyak H satuan. Lalu yang pendek ini sepanjang dari titik pusat koordinat ke apsis A, panjangnya adalah A satuan. Selanjutnya dari koordinat A kita gambarkan suatu garis putus-putus. Inilah jarak koordinat A ke cermin X sama dengan H. Kemudian kita gambarkan jarak ini, berarti jaraknya ini adalah H kurang A. Berarti dari H dikurangi A, dapatlah H kurang A. Kemudian kita gambarkan jarak yang sama dari cermin ke bayangan. Jaraknya itu harus sama panjang dengan jarak dari koordinat A ke cermin X sama dengan H. Kemudian kita cari koordinatnya. Jadi ini ada titiknya ya. Nah, untuk menemukan titiknya, titik A aksen, caranya begini. Ini jaraknya H kurang A juga. Jadi caranya kita akan menemukan titik A, titik koordinat bayangannya berarti H ditambah H kurang A.
Jadi A aksen untuk nilai absisnya adalah H ditambah H kurang A, B. Maka ini menjadi H tambah H berarti 2H. Maka ini menjadi 2H kurang A, B. Jadi koordinat bayangannya adalah 2H kurang A, B. Jadi kalau disajikan secara rumusan, maka suatu titik A, B, suatu titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat titik bayangannya A aksen adalah 2H kurang A, B. Jadi absis dari bayangannya adalah 2H kurang A, ordinat dari bayangannya adalah B. Contoh, tentukan bayangan titik F min 3, min 9 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita letakkan titik F min 3 min 9. Lalu kita gambarkan garis X sama dengan 3. Setelah itu kita hitung dari titik F ke cermin itu terdapat sebanyak 6 satuan. Jadi jaraknya itu 6 satuan. Kemudian dari cermin ke bayangan kita harus memberikan jarak sebanyak 6 satuan juga. Maka didapatlah koordinat titik F aksen, yaitu 9, min 9. Jadi kalau secara rumusan kita dapat hitung titik F min 3, min 9 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka koordinat bayangannya F aksen buka kurung 2 kali 3 kurang min 3, 9. Maka untuk titik bayangannya menjadi 6 tambah 3, 2 kali 3 itu 6. Kurang 3 berarti pos 3 ya, menjadi 6 tambah 3 kurang 9. Maka koordinat bayangannya adalah 9, min 9. Contoh berikutnya, tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat A 2,5, B 2,1 dan C 5,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5 dan gambarkan. Jadi kita hitung dulu koordinat bayangannya. Titik A 2,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Maka koordinat bayangan titik A adalah 2 kali 5 kurang 2,5. Kemudian menjadi 2 kali 5 itu 10. 10 dikurang 2,5. Kemudian koordinatnya adalah 8,5. Kemudian untuk titik B 2,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Maka koordinat bayangan dari titik B adalah 2 kali 5 kurang 2,1. Maka ini menjadi 10 kurang 2,1. Maka ini menjadi 8,1. Selanjutnya titik C 5,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. C aksen 2 kali 5 kurang 5,1. Maka ini menjadi 10 kurang 5,1. Maka ini menjadi 5,1. Jadi koordinat bayangan dari titik C adalah C aksen, yaitu 5,1. Selanjutnya kita siapkan dulu bidang koordinat kartesiusnya. Lalu kita gambarkan dulu segitiga ABC. Kemudian kita gambarkan cerminnya, yaitu X sama dengan 5. Kemudian kita gambarkan koordinat bayangannya. Inilah segitiga bayangannya. Jadi titik C-nya itu berimpit. C dengan C aksen itu berimpit. Selanjutnya, contoh berikutnya, tentukan bayangan dari garis 2X tambah Y tambah 5 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan minus 5. Jadi kita temukan dulu satu titik yang melalui garis. Sebagai contoh, titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 5. Maka menghasilkan A aksen 2 kali min 5 kurang X, Y. Maka A aksennya menjadi min 10 kurang X, Y. A aksen itu berarti untuk absis bayangannya adalah min 10. Absis bayangannya adalah min 10 kurang X. Ordinat bayangannya adalah Y. Maka dapat kita susun persamaan
Min 10 kurang X sama dengan X aksen. Nah, sekarang nilai X-nya itu negatif ya. Jadi, kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Maka ini menjadi 10 tambah X sama dengan min X aksen. X sama dengan min X aksen kurang 10. Jadi nilai X-nya sudah kita dapatkan, yaitu min X aksen kurang 10. Kemudian persamaan kedua adalah Y sama dengan Y aksen. Setelah mendapatkan nilai X dan nilai Y, kita substitusikan ke persamaan garis. Kita tuliskan dulu persamaan garisnya. 2X tambah Y tambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai X dan nilai Y ke persamaan garis. Maka ini menjadi 2 dikali 2 buka kurung min X aksen kurang 10 tutup kurung ditambah Y aksen tambah 5 sama dengan 0. Kemudian angka 2 ini kita kalikan masuk ke dalam kurung. 2 kali min X aksen menjadi min 2X aksen. 2 dikali min 10 hasilnya min 20 tambah Y aksen tambah 5. Kemudian min 2X aksen tambah Y aksen kurang 15. Jadi minus 15 itu diperoleh dari min 20 tambah 5. Jadi inilah bayangan dari garis tersebut. Selanjutnya, tentukan bayangan dari kurva parabola Y sama dengan min 4X kuadrat tambah 3X kurang 1 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Jadi kita cari dulu suatu titik yang melalui kurva parabola. Sebagai contoh, titik itu adalah kita misalkan dengan titik A, koordinatnya X, Y. Lalu dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Maka ini menjadi koordinat bayangannya A aksen adalah 2 kali min 2 kurang X, Y. Kemudian menjadi min 4 kurang X, Y. Jadi dari sini kita dapatkan bahwasannya absis bayangannya adalah min 4 kurang X. Ordinat bayangannya adalah Y. Maka kita susun suatu persamaan. Kita susun persamaannya. Min 4 kurang X sama dengan Y aksen. Dari sini kita peroleh bahwasannya nilai X-nya adalah minus ya. Jadi kita kalikan dengan minus supaya menjadi positif. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Maka ini menjadi 4 tambah X sama dengan min X aksen. X sama dengan min X aksen kurang 4. Kemudian untuk persamaan kedua, Y sama dengan Y aksen. Nah, jadi untuk nilai X dan nilai Y ini kita substitusikan ke kurva parabola. Kita tuliskan dulu kurva parabolanya. Y sama dengan min 4X kuadrat tambah 3X kurang 1. Kemudian kita substitusikan ke kurva parabola. Maka ini menjadi Y aksen sama dengan min 4 buka kurung min X aksen kurang 4 tutup kurung dikuadratkan ditambah 3 buka kurung min X aksen kurang 4 tutup kurung kurang 1. Kemudian Y aksen sama dengan min 4 buka kurung. Jadi min X aksen kurang 4 dikuadratkan hasilnya adalah X aksen kuadrat ditambah 8X tambah 16. Kemudian tutup kurung kurang 3X aksen kurang 12 kurang 1. Jadi 3 dikali min X aksen hasilnya min 3X aksen. 3 dikali min 4 hasilnya adalah min 12. Kemudian kita kali masuk angka minus 4 ke dalam kurung. Y aksen sama dengan min 4X aksen kuadrat kurang 32X aksen kurang 64 dikurang 3X aksen kurang 12 kurang 1. Y aksen sama dengan min 4X aksen kuadrat dikurang 35X aksen dikurang 77. Jadi min 35X aksen itu berasal dari min 32X aksen kurang 3X. Kemudian min 77 itu berasal dari min 64 dikurang 12 kurang 1. Inilah bayangan dari kurva parabola. Selanjutnya, garis Y sama dengan K.
Kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya. Y sama dengan K berarti ordinatnya memiliki nilai K. Jadi pada sumbu Y kita letakkan suatu nilai K, lalu kita tarik garis horizontal. Inilah garis Y sama dengan K. Kemudian kita akan sebagai contoh ya, gambarkan garis Y sama dengan 5, Y sama dengan min 8. Jadi untuk garis Y sama dengan 5, kita siapkan dulu bidang koordinat kartesiusnya. Lalu Y sama dengan 5 berarti ordinatnya 5. Dari ordinat 5, kita tarik suatu garis horizontal atau garis mendatar. Jadi inilah yang dinamakan garis Y sama dengan 5. Kemudian untuk garis Y sama dengan min 8, kita siapkan dulu bidang koordinat kartesiusnya. Y sama dengan min 8 berarti nilai ordinatnya adalah min 8. Dari ordinat min 8 ini kita tarik suatu garis horizontal. Inilah garis Y sama dengan min 8. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Kita siapkan dulu. Ada suatu bidang koordinat kartesius. Di sini suatu titiknya adalah titik A dengan koordinat A, B. Berarti absisnya adalah A, ordinatnya B. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi kita siapkan dulu garis Y sama dengan K. Selanjutnya dari 0 ke ordinat K, dari 0 ke ordinat K, panjangnya adalah K satuan. Kemudian kita akan menghitung jarak dari titik A ke cermin Y sama dengan K. Jaraknya itu, jadi sebelum kita hitung jaraknya ya, kita lihat dulu dari titik pusat koordinat kartesius ke titik B, panjangnya adalah B satuan. Kemudian untuk menghitung jarak dari titik A ke cermin Y sama dengan K berarti K dikurangi B, maka panjangnya adalah K kurang B. Selanjutnya kita akan membuat suatu jarak yang sama dari cermin ke titik bayangan. Jadi jaraknya itu harus sama, yaitu K kurang B. Maka didapatlah koordinat bayangan dari titik A, yaitu A aksen dengan cara dari 0 ke K, berarti kan panjangnya itu absisnya ordinatnya itu panjangnya adalah K ditambah K kurang B, maka A, K tambah K kurang B. Jadi di sini ordinatnya ya K tambah K kurang B, absisnya tetap A. Kemudian koordinat titik bayangannya adalah A, 2K kurang B. Kalau secara rumusan kita dapat menuliskannya menjadi suatu titik A, yaitu koordinatnya A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Maka koordinat bayangannya adalah absisnya tetap A, ordinatnya adalah 2K kurang B. Contoh, tentukan bayangan titik G 7, min 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita letakkan titik G yaitu 7, min 4. Kemudian kita siapkan cerminnya yaitu garis Y sama dengan 3. Kemudian kita hitung dari titik G ke cermin, di sini terdapat jarak 7 satuan. Kemudian kita akan membuat jarak dari cermin ke titik bayangannya sebanyak 7 satuan juga. Maka didapatlah koordinat titik G aksen yaitu 7,10. Kalau secara perhitungan titik G adalah 7, min 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. G aksennya 7
2 kali 3 kurang min 4. Maka ini menjadi 7,6 tambah 4. Maka koordinat titik G aksen adalah 7,10. Jadi dari rumus dengan penggambarannya menghasilkan titik yang sama. Contoh berikutnya. Segi 4 WXYZ dengan titik sudutnya W2 min 1, X5 min 2, Y5 min 5 dan Z2 min 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Tentukan koordinat bayangan segi 4 WXYZ dan gambarkan. Jadi kita hitung dulu koordinat bayangan dari segi 4 WXYZ. Titik W 2 min 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. W aksen 2,2 kali 2 kurang min 1. Maka ini menjadi 2,4 tambah 1 menjadi 2,5. Jadi koordinat bayangan dari W yaitu W aksen yaitu koordinatnya yaitu 2,5. Kemudian titik X 5 min 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka koordinat bayangannya X aksen adalah 5,2 kali 2 kurang 2. 5,2 kali 2 kurang minus 2. Maka ini menjadi 5,4 tambah 2. Maka koordinatnya adalah 5,6. Selanjutnya titik Y 5, min 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Y aksennya 5,2 kali 2 kurang minus 5. Maka ini menjadi 5,4 tambah 5. Maka menjadi 5,9. Titik Z 2, min 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka Z aksennya 2,2 kali 2 kurang min 4. Nah, ini menjadi 2,4 tambah 4 menjadi 2,8. Jadi koordinat titik Z aksen adalah 2,8. Setelah mendapatkan koordinat bayangan dari masing-masing titik, sekarang kita siapkan bidang koordinat kartesiusnya. Kita gambarkan dulu segi 4 WXYZ. Kemudian kita gambarkan cerminnya yaitu garis Y sama dengan 2. Kemudian kita gambarkan bayangan dari segi 4 WXYZ. Contoh selanjutnya, tentukan bayangan dari garis min X tambah Y kurang 4 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 5. Jadi kita temukan dulu suatu titik yang melalui garis. Sebagai contoh, titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 5. Maka koordinat bayangan dari titik A adalah X, 2 kali min 5 kurang Y. Maka ini menjadi X, min 10 kurang Y. Jadi dari sini kita dapatkan absis bayangan dari A aksen adalah X. Dan ordinat bayangan dari A aksen adalah min 10 kurang Y. Maka kita buatkan dulu suatu persamaan ya. Ada dua persamaan yang bisa dibuat. Yang pertama X sama dengan X aksen. Yang kedua min 10 kurang Y sama dengan Y aksen. Kemudian kita perhatikan nilai Y-nya ada bernilai negatif. Ada min Y. Jadi kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Maka ini menjadi 10 tambah Y sama dengan min Y aksen. Y sama dengan min Y aksen kurang 10. Setelah mendapatkan nilai X dan nilai Y, maka nilai X dan nilai Y ini kita substitusikan ke persamaan garisnya. Kita tuliskan dulu persamaan garisnya min X tambah Y kurang 4 sama dengan 0. Kemudian min X aksen tambah buka kurung min Y aksen kurang 10 tutup kurung kurang 4 sama dengan 0. Kemudian pos tanda tambah ini kita kalikan masuk ke dalam kurung ya. Maka menjadi min X aksen
kurang Y aksen kurang 10 kurang 4. Kemudian menjadi min X aksen kurang Y aksen kurang 14. Jadi inilah bayangan dari garis tersebut. Contoh berikutnya, tentukan bayangan dari kurva parabola Y sama dengan min X kuadrat jika dicerminkan terhadap garis X dari garis Y sama dengan 5. Jadi kita misalkan dulu suatu titik A, X, Y yang melalui kurva parabola. Jadi titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5, maka menghasilkan koordinat bayangan titik A aksen yaitu X, 2 kali 5 kurang Y. Kemudian menjadi X, 10 kurang Y. Jadi dari sini kita dapatkan absis bayangan adalah X dan ordinat bayangan adalah 10 kurang 5. Kemudian kita susun persamaan X sama dengan X aksen, 10 kurang Y sama dengan Y aksen. Dari sini kita peroleh nilai Y adalah minus. Jadi untuk menghilangkan minusnya kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Kemudian menjadi min 10 tambah Y sama dengan min Y aksen. Y sama dengan min Y aksen tambah 10. Kemudian nilai X dan nilai Y ini disubstitusikan ke kurva parabola. Kita tuliskan dulu kurva parabolanya, Y sama dengan min X kuadrat. Maka menjadi min Y aksen tambah 10 sama dengan min buka kurung X aksen tutup kurung kuadrat. Selanjutnya min Y tambah 10 sama dengan min X aksen dikuadratkan. Berikutnya min Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat kurang 10. Jadi angka 10 ini yang ada di baris ketiga ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi negatif. Selanjutnya kita perhatikan di sini nilai Y aksennya adalah minus ya. Kita kalikan dengan kedua ruas dengan negatif. Maka menjadi Y aksen sama dengan X aksen kuadrat tambah 10. Jadi inilah bayangan dari kurva parabola tersebut. Demikianlah materi pencerminan terhadap garis vertikal dan garis horizontal. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.